Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Seni Sakinah dari kelas PAI 3B, mahasiswi Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Cipasung. Dalam video ini saya akan membacakan salah satu hadis yang terdapat dalam kitab Riyadhus Shalihin. Video ini saya buat sebagai jawaban nomor 3 soal ujian akhir semester mata kuliah hadis. Dalam soal tersebut, setiap mahasiswa harus membaca salah satu hadis yang terdapat dalam kitab Riyadhus Shalihin dengan logat Sunda lalu dijelaskan dalam bahasa Indonesia. Nah, hadis yang akan saya bawakan adalah hadis ke-6 dari bab fil mujahadah, bab mengenai mujahadah. Saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah katampi ti Abu Hurairah radhiyallahu anhu radiya muga ngaridoan saha Allahu Allah anhu ka Abu Hurairah. Qala yarias anjana qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nyangam al mu'minul qawiyyu ari mukmin anu kuat khairun eta langkung sae wa ahabbu ilallah sareng langkung dipika cinta ilallahi ku Allah minal mu'minid dha'ifi tibatan mukmin anu lemah wa fi kullin sareng di masing-masing khairun eta aya kasaean ihris maka kudu semangat anjeun alama kana perkara yan pa'u anu manfaat eta perkara ka anjeun wastain sareng kudu minta tulung anjeun billahi ka Allah wala ta'jiz jeung ulah putus asa anjeun wa in asobaka jeung lamun keuna ka anjeun naon syai'un hiji perkara pala takul maka ulah nyarios anjeun lau anni fa'altu kana kada wa kada lau anni lamun saestuna kuring fa'altu migawe kuring kana kada tangtu kieu wa kada jeung kitu walakin tatapina kul carioskeun ku anjeun qadarallahu ari ieu eta takdir Allah wa ma jeung perkara syaa anu karep Allah fa'ala maka midamel Allah fa inna lau lantaran sanyana ari ucapan lau tabtahu mukakeun eta ucapan lau amala syaitoni kana pagawean setan rawahu Muslim. Untuk selanjutnya yakni penjelasan. Saya bacakan artinya secara keseluruhan. Diterima dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada mukmin yang lemah, dan pada masing-masing terdapat kebaikan. Maka bersemangatlah kamu terhadap apa yang bermanfaat bagimu dan meminta tolonglah kepada Allah dan janganlah putus asa. Apabila ada sesuatu yang menimpamu, maka jangan katakan kalau seandainya aku melakukan ini maka akan seperti ini dan itu. Akan tetapi katakanlah ini adalah takdir Allah dan apa saja yang Allah kehendaki maka akan ia perbuat, karena sesungguhnya kata ucapan lau yakni berangan-angan itu membukakan perbuatan setan. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim. Saya jelaskan sedikit demi sedikit. Al mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ilallahi minal mu'minid dha'if. Mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada mukmin yang lemah. Nah, dari redaksi ini kita dapat mengetahui bahwa bahwa pada Allah terdapat sifat mahabbah. Dan mahabbahnya Allah itu berbeda-beda terhadap hambanya tergantung dengan kemauan dan kehendaknya. Begitu juga mahabbah Allah terhadap mukmin yang kuat dan mukmin yang lemah. Mahabbah Allah terhadap mukmin yang kuat itu lebih besar daripada mahabbah Allah terhadap mukmin yang lemah. Nah, siapakah mukmin yang kuat itu?
Maksud kuat di sini itu tidak dilihat dari segi fisik, bukan orang yang berotot ataupun badannya kekar, tapi maksud kuat di sini adalah yang kuat imannya. Jadi dilihat dari segi imannya. Nah, mukmin yang kuat imannya itu lebih Allah cintai daripada mukmin yang lemah imannya. Mukmin yang kuat imannya itu adalah mukmin yang senantiasa menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, bertanggung jawab atas semua kewajibannya, lalu menjauhi semua larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mukmin yang kuat itu adalah orang yang sangat suka menjalankan sunnah-sunnah yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW. Dia menjauhi hal-hal yang subhat, bahkan hal makruh pun ia jauhi. Itu adalah ciri mukmin yang kuat. Mukmin yang kuat juga terlihat dari cara beramalnya yang benar serta ikhlas. Mukmin yang kuat, dia senantiasa memanfaatkan ilmu yang dia miliki untuk diamalkan. Sedangkan mukmin yang lemah adalah mukmin yang sebaliknya. Dia masih lemah imannya, terkadang ia melaksanakan maksiat, namun dalam hatinya tetap ada iman. Seperti itu. Dan Allah lebih mencintai mukmin yang kuat. Wa fi kullin khair, dan pada masing-masing itu terdapat kebaikan. Nah, maksud kulin di sini itu merujuk pada mukmin yang kuat dan mukmin yang lemah. Jadi dari redaksi ini kita bisa belajar ya bahwa ketika kita membandingkan sesuatu, misalkan A dan B, ketika kita mau mengunggulkan B, nah supaya yang A tidak merasa tercela atau tersinggung, maka kita juga perlu menyatakan keunggulan yang A. Seperti itu, termasuk dalam redaksi ini. Jadi supaya mukmin yang lemah, yang dhaif ini tidak merasa tercela ataupun tersinggung ataupun putus asa, maka Allah sebutkan bahwa pada mukmin yang lemah pun terdapat kebaikan. Apa kebaikannya? Ia lebih baik daripada orang yang kafir. Meskipun imannya masih lemah, tetapi ia masih memiliki iman, dan ia lebih baik daripada yang kafir. Tapi tetap saja di mata Allah, mukmin yang kuat itu lebih Allah cintai. Selanjutnya, ihris ala ma yanfa'uka. Kita harus semangat terhadap apa yang bermanfaat bagi kita. Nah, yang bermanfaat bagi kita itu ada dua macam, yaitu yang pertama yang bersifat diniyah, yang kedua yang bersifat duniawiyah. Yang bersifat diniyah, hal yang bermanfaat yang bersifat diniyah, yakni yang pertama adalah ilmu yang bermanfaat yang bisa diamalkan dalam hal agama. Kemudian yang kedua, hal yang bermanfaat dalam hal diniyah adalah amal soleh. Amal soleh yang dilaksanakan secara ikhlas serta sesuai dengan tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu yang kedua ada mayan fauka, itu ada yang bersifat duniawiyah. Kalau yang bersifat duniawiyah itu adalah apa saja yang kita kerahkan, yang kita lakukan untuk memperoleh rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, tapi dengan jalan yang halal. Wasta'in billah. Kemudian kita harus meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari hadis ini itu Rasulullah mengingatkan kepada kita bahwa sekeras apapun kita berusaha, jangan lupa untuk tetap bersandar kepada Allah. Biasanya ketika kita sedang bekerja keras, kita bersandar pada diri kita sendiri tanpa bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kuasa, yang posisinya adalah sebagai tempat untuk meminta segala hajat, posisinya terpinggirkan. Sering sekali manusia seperti itu. Nah, Rasulullah mengingatkan supaya dalam kondisi apapun, dalam perbuatan apapun, dan dalam menghadapi apapun, jangan lupa untuk senantiasa meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wala ta'jij, kita jangan pesimis, jangan putus asa dalam berusaha, termasuk dalam mengikhtiari
sesuatu, jangan putus asa, jangan lemah, jangan putus di jalan. Wa in asobaka syai'un fala taqul lau anni fa'altu kada wa kada. Dan apabila kita ditimpa oleh sesuatu, yakni oleh keburukan, maka kita jangan berandai-andai seperti ini. Kalau seandainya aku melaksanakan ini atau melaksanakan itu, maka akan seperti ini atau seperti itu. Itu tidak boleh. Tapi harus berkata ini adalah takdir Allah, supaya hati kita merasa lega. Dan apa saja yang Allah kehendaki itu maka akan Allah laksanakan. Kita harus ingat pada hal itu, harus tetap iman kepada takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sesungguhnya kalau kita sering berandai-andai, senantiasa berandai-andai, itu setan senang. Itu akan membukakan pintu perbuatan setan. Kenapa? Karena itu karena kalau berandai-andai itu artinya kita mengurangi iman kita terhadap takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.